Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat serta sukses bagi kita semua. Mahasiswa, para pelajar, dan Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita dapat berjumpa kembali dalam channel Sudut Antropologi ini. Pada kesempatan penayangan video kali ini, kita akan membahas tentang sub bidang antropologi sosial budaya. Sarjana antropologi tangkas melakukan penelitian dan penyelidikan antropologi yang berkontribusi nyata. Dibutuhkan bekal wawasan, sikap, dan keterampilan dalam bidang-bidang pilihan yang terfokus: antropologi biologi, arkeologi, linguistik, dan antropologi sosial budaya atau lintas bidang. Antropologi sosial budaya. Antropologi sosial budaya melakukan studi tentang hubungan dan pola kehidupan yang bervariasi atau beragam, didasarkan pada fakta-fakta yang dikumpulkan melalui penelitian dan penyelidikan secara langsung dari lapangan menggunakan teknis antropologis. Antropologi sosial budaya menggambarkan, menganalisis, menafsirkan, dan menjelaskan budaya sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk manusia itu beradaptasi dengan lingkungannya. Antropologi sosial budaya berkaitan pula dengan studi terhadap institusi sosial seperti keluarga, pernikahan, kekerabatan, agama, ekonomi, politik, hukum, dan hubungan di antara lembaga-lembaga tersebut. Ada beberapa istilah atau nama lain dari antropologi sosial budaya yang dikenal di beberapa negara atau universitas-universitas di belahan dunia ini. Yang pertama dikenal juga sebagai etnografi. Berarti penulisan yang melukiskan bangsa-bangsa tentang kehidupan masyarakat dan kebudayaannya. Istilah etnografi untuk menyebut antropologi sosial budaya biasa dipakai di Eropa Barat. Yang kedua, istilah lain juga dikenal etnologi.
Etnologi digunakan untuk menyebut antropologi sosial budaya yang berarti ilmu bangsa-bangsa. Biasa dipakai di Amerika dan di Inggris. Ketiga, nama lain atau istilah lain untuk menyebut antropologi sosial budaya adalah Volkerkunde atau Volkenkunde. Istilah ini berarti ilmu bangsa-bangsa, sama artinya dengan etnologi tadi. Istilah yang ketiga ini biasa dipakai di Eropa Tengah. Yang keempat adalah istilah Kulturkunde. Jika etnologi, Volkerkunde dan Volkenkunde itu diartikan sebagai ilmu bangsa-bangsa, maka Kulturkunde ini artinya adalah ilmu kebudayaan. Dipakai sebagai nama lain dari antropologi sosial budaya yang ada di Jerman untuk menyebutkan antropologi budaya. Yang kelima adalah cultural anthropology. Istilah ini umum dipakai dalam bahasa Inggris yang digunakan di Amerika dan di negara-negara lain untuk menyebutkan antropologi yang tidak mempelajari manusia dari sisi fisiknya. Dan yang keenam adalah sosial antropologi. Ini digunakan di Inggris. Nah, marilah kita akan kenali beberapa bidang atau sub-sub bidang ilmu dalam antropologi sosial budaya. Setidaknya tayangan video ini akan menyebutkan 24 sub-sub bidang ilmu tersebut. Yang pertama adalah antropologi pendidikan. Berikutnya kedua, antropologi keluarga. Ketiga, antropologi gender, feminisme, dan seksualitas. Yang keempat, antropologi demografi. Yang kelima, antropologi globalisasi. Keenam, antropologi pembangunan. 7, antropologi politik. 8, antropologi agama. 9, antropologi hukum. 10, antropologi kesehatan. 11, antropologi psikiatri. 12, antropologi psikologi. 13, antropologi ekologi. 14, antropologi kehutanan. 15, antropologi pedesaan. 16, antropologi perkotaan. 17, antropologi maritim. 18, antropologi pesisir dan pulau-pulau. 19, antropologi pariwisata. 20, antropologi visual. 21, antropologi arsitektur. 22, antropologi ekonomi.
23 antropologi wirausaha dan bisnis, dan 24 sekuritas sosial lokal atau asli. Kita akan bedah, kaji, dan urai dari masing-masing sub-sub bidang ilmu dari antropologi sosial budaya ini. Dari mulai yang pertama adalah antropologi pendidikan. Antropologi pendidikan ini memusatkan perhatian pada gejala-gejala pendidikan dalam kehidupan umat manusia sebagai bagian dari produk budaya. Termasuk kajian dalam antropologi pendidikan adalah meneliti cara pandang suatu masyarakat mengenai pendidikan, faktor yang bersifat ekonomi, serta upaya peningkatan kualitas kehidupan suatu masyarakat melalui pendidikan, dan memahami kedudukan pendidikan dalam masyarakat tertentu yang memiliki karakteristik yang khas. Kedua adalah antropologi keluarga. Subbidang antropologi sosial budaya yang memusatkan perhatian pada studi keluarga menggunakan perspektif antropologi, yaitu terkait aspek-aspek struktur keluarga batih, karakteristik materi sumber daya manusia dan lingkungan, fungsi keluarga, pembagian peran dan perkembangan tugas keluarga, penyesuaian dan adaptasi dalam keluarga, komunikasi dan interaksi budaya keluarga, kelekatan dan konflik dalam keluarga, pertukaran barang dan jasa antar anggota keluarga, pengasuhan anak, hubungan antar generasi, investasi dan perlindungan anak, penyimpangan perilaku dalam keluarga, pemeliharaan keharmonisan keluarga, dan kesejahteraannya. Ini adalah cakupan dari aspek-aspek yang dipelajari oleh antropologi keluarga, bagian dari antropologi sosial budaya. Subbidang ilmu dalam antropologi sosial budaya berikutnya, yang ketiga, adalah antropologi gender, feminisme, dan seksualitas. Antropologi ini mempelajari dan menyelidiki secara mendalam tentang konstruksi budaya masyarakat mengenai seks dan gender, feminisme, tahap-tahap perkembangan kajian antropologi wanita, kehidupan dan peranan wanita dalam lingkup kerabatnya dan lingkup masyarakat sekitarnya, serta kedudukan wanita dalam budaya lokal.
Bidang ilmu dalam antropologi sosial budaya yang keempat adalah antropologi demografi. Biasa juga dikenal sebagai antropologi kependudukan. Merupakan sub bidang antropologi sosial budaya dengan melakukan penelitian dan penyelidikan tentang evolusi kependudukan, dinamika populasi, komposisi dan distribusi penduduk, fertilitas, morbiditas dan mortalitas, migrasi, mobilitas, rentang umur, perkawinan dan perceraian, keluarga berencana, angkatan kerja, sebab kematian, proyeksi antropologis terhadap penduduk, dan masalah-masalah kebijakan kependudukan. Yang kelima adalah antropologi globalisasi. Antropologi globalisasi ini meneliti dan menelaah proses persebaran unsur-unsur budaya yang meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, ekonomi, konsumerisme, hak-hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, nilai prestasi dan karya, serta keterbukaan. Secara global dari bangsa-bangsa lain, terutama negara-negara industri maju, masuk ke bangsa-bangsa yang sedang berkembang dengan konsekuensi segala dampak dan lingkupnya. Sub bidang ilmu dalam antropologi sosial budaya yang keenam adalah antropologi pembangunan. Antropologi pembangunan mempelajari pengertian, perkembangan, dan ruang lingkup masalah-masalah atau problem-problem pembangunan masyarakat beserta kebudayaannya, serta mengkritisi masalah-masalah pembangunan tersebut dari aspek atau sudut pandang perspektif antropologi sosial budaya. Kita memasuki sub bidang ilmu dari antropologi sosial budaya yang ketujuh, yaitu antropologi politik. Antropologi politik ini berangkat dari ketertarikan antropolog untuk melakukan studi atas perbedaan asas dalam menyelenggarakan pemerintahan politik antara masyarakat modern atau masyarakat industri dan masyarakat tradisional atau masyarakat non-industri. Termasuk dalam kajian antropologi politik ini adalah penyelidikan pada perilaku dan budaya politik yang tidak dapat terpisahkan dari pengaruh aspek-aspek sosial, budaya, sistem nilai,
norma, dan adat istiadat di mana para pelaku politik dan masyarakat itu berada. Berikutnya yang ke-8, sub bidang ilmu dari antropologi sosial budaya, yaitu antropologi agama. Kadang-kadang disebut juga sebagai antropologi religi. Merupakan sub bidang ilmu dalam antropologi sosial budaya yang berupaya menyelidiki tentang sistem keyakinan, kepercayaan dan agama, praktek ritual, komunikasi dan perilaku magis, dan ilmu gaib yang dimiliki oleh masyarakat dan suku bangsa serta golongan yang berbeda-beda menggunakan analisis evolusionis, fungsional, struktural, simbolik, dan lain-lainnya. Sub bidang ilmu dalam antropologi sosial budaya yang ke-9 adalah antropologi hukum. Antropologi hukum ini berupaya melakukan penelaahan hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena sosial budaya secara empiris. Aspek-aspek kebudayaan yang berkaitan dengan hukum sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial atau alat pengendalian sosial di dalam suatu masyarakat. Antropologi hukum juga berkaitan dengan pengaturan hak dan kewajiban warga masyarakat yang diciptakan, dirubah, dimanipulasi, diinterpretasikan, dan diimplementasikan oleh mereka. Antropologi kesehatan. Antropologi kesehatan kita bedakan dengan antropologi penyakit. Ingat, antropologi penyakit itu adalah konsep biologis. Sementara antropologi kesehatan itu kata sehat, masalah sehat itu juga dibangun oleh masyarakat dan budaya. Maka antropologi kesehatan merupakan bagian dari bidang ilmu antropologi sosial budaya. Meneliti dan menyelidiki banyak sekali tradisi berbagai cara mengobati penyakit, mempelajari interaksi aturan hasil konstruksi manusia, sistem medis, serta menelaah strategi adaptasi sosial budaya terhadap faktor-faktor kesehatan masyarakat melalui proses akulturasi, dekulturasi, enkulturasi, dan asimilasi. Antropologi kesehatan memiliki peranan penting dalam layanan kesehatan primer pada masyarakat. Selanjutnya, sub bidang ilmu dalam antropologi sosial budaya yang ke-11 adalah antropologi psikiatri.
Antropologi psikiatri ini memberikan perhatian pada penyakit-penyakit mental atau psikis terkait hubungannya dengan kekuatan budaya yang membentuk kepribadian. Antropologi psikiatri juga menyelidiki konstruksi normal dan abnormal dalam konteks budaya suatu masyarakat, serta melakukan penelaahan terhadap gangguan mental beserta cara pengobatan tradisional terhadap gangguan mental tersebut. Berikutnya yang ke-12 adalah antropologi psikologi, termasuk subbidang ilmu dalam antropologi sosial budaya yang melakukan studi atas konsep dasar, pendekatan, dan implikasi metodologi penyelidikan fenomena psikologi budaya, kepribadian kolektif masyarakat manusia yang beraneka ragam. Ke-13 adalah antropologi ekologi, biasa pula disebut atau dikenal dengan antropologi lingkungan. Merupakan subbidang ilmu dalam antropologi sosial budaya yang melakukan pengkajian hubungan antara manusia dengan lingkungan, adaptasi masyarakat pada lingkungannya, serta memperhatikan aspek-aspek demografi, pola pemukiman, struktur kekerabatan, kepemilikan tanah, tata guna lahan, yang semuanya itu menunjukkan adanya keterkaitan sistem sosial budaya dengan pengelolaan lingkungan hidup masyarakat. Berikutnya yang ke-14, kita juga mengenal antropologi kehutanan. Antropologi kehutanan ini merupakan subbidang ilmu antropologi sosial budaya, mempelajari tentang sistem gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia secara menyeluruh atau holistik dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang memiliki setidaknya 3 fungsi utama, yaitu fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Ke-15 ada kita kenal pula antropologi pedesaan. Antropologi pedesaan ini melakukan studi terhadap masyarakat desa beserta kebudayaannya dalam mengorganisasikan dirinya sendiri dalam wujud berbagai peranata sosial, struktur sosial, pengetahuan, kepercayaan, tradisi, kesenian, dan kemampuan lainnya sebagai hasil dari proses adaptasi dengan lingkungannya. Sub
Bidang ilmu dari antropologi sosial budaya yang ke-16 adalah antropologi perkotaan. Antropologi perkotaan ini mempelajari hubungan-hubungan di antara perkotaan dan dampak-dampak kota terhadap manifestasi tertentu, termasuk mempelajari kekerabatan yang dijumpai di suatu kota tertentu, melakukan studi komparasi antara kehidupan rural dan kehidupan urban, serta mempersoalkan kaum migran yang berasal dari desa yang pindah bermukim di kota. Berikutnya antropologi maritim, sub bidang ilmu dalam antropologi sosial budaya yang dikenal juga sebagai antropologi bahari, merupakan sub bidang ilmu antropologi sosial budaya yang melakukan studi terfokus pada masyarakat dan budaya maritim, menelaah sistem sosial budaya pada masyarakat maritim, menyelidiki pendekatan kelembagaan pada komunitas maritim, mempelajari modal budaya masyarakat maritim, kemudian dinamika aspek-aspek kehidupan sosial budaya pada masyarakat maritim. Ada pula kita mengenal sub bidang ilmu dari antropologi sosial budaya yang dikenal sebagai antropologi pesisir dan pulau-pulau. Tergolong antropologi sosial budaya yang melakukan studi untuk menemukan potensi sumber daya alam laut, sumber daya manusia, sumber daya budaya, sektor-sektor ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau, model-model pengembangan masyarakat pesisir dan pulau-pulau, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangannya. Ke-19 kita mengenal antropologi pariwisata, mempelajari konsep kebudayaan, ciri-ciri dari unsur budaya material dan perilaku yang dapat menjadi identitas masyarakat pendukungnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi objek-objek wisata, tipe-tipe wisata budaya, konsep eko-budaya, dan daya dukung lingkungan wisata. Ada pula yang ke-20, kita mengenal antropologi visual. Antropologi visual ini memusatkan studinya pada prinsip-prinsip pembentukan proses pembuatan visual antropologi melalui fotografi dan pembuatan film penelitian antropologi. Berikutnya sub
bidang ilmu dari antropologi sosial budaya yang ke-21 adalah antropologi arsitektur. Antropologi arsitektur merupakan subbidang ilmu dalam antropologi sosial budaya yang berasal dari asumsi dasar bahwa arsitektur merupakan muara manifestasi berbagai nilai budaya yang ada di dalam masyarakat. Sub bidang ilmu dalam antropologi sosial budaya berikutnya adalah antropologi ekonomi. Antropologi ekonomi mempelajari cara-cara yang ditempuh manusia untuk mempertahankan dan mengekspresikan diri melalui penggunaan barang dan jasa. Telaah dan penyelidikan dilakukan oleh antropologi ekonomi untuk melakukan pengkajian tentang teknologi, produksi, perdagangan, konsumsi, dan juga berbagai bentuk pengaturan sosial dan ideologis manusia untuk mendukung kehidupan materinya. Sub bidang ilmu dari antropologi sosial budaya yang ke-23 adalah antropologi wirausaha dan bisnis. Antropologi wirausaha dan bisnis terfokus untuk melakukan penelaahan terhadap ciri-ciri manusia wirausaha, potensi wirausaha berbasis kebudayaan, potensi sumber daya budaya berwirausaha pada suatu masyarakat, dampak budaya perusahaan terhadap kinerja, dan pengenalan budaya bisnis secara lintas kultural. Yang terakhir dari sub bidang ilmu dari antropologi sosial budaya dalam penayangan ini adalah yang ke-24, sekuritas sosial lokal asli. Termasuk sub bidang ilmu antropologi sosial budaya yang melakukan studi terhadap bentuk sekuritas sosial lokal asli pada setiap masyarakat etnis, komunitas atau golongan, bentuk-bentuk sekuritas sosial formal rekayasa pemerintah dan pihak luar lainnya, efektivitas dan signifikansi bentuk-bentuk sekuritas sosial tersebut terhadap kondisi kestabilan pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, serta upaya revitalisasi fungsi potensi peranata sekuritas sosial lokal asli yang masih bertahan. Nah, alhamdulillah, demikian materi sub bidang ilmu dalam antropologi sosial budaya. Saya ingatkan kembali untuk mendukung channel Sudut Antropologi yang saya asuh ini. Kiranya Anda bersedia melakukan subscribe,
like, dan memberikan komentar. Apabila tema dan konten materi ini menarik pun silakan Anda dapat membagikan tautan video ini. Terima kasih. Semoga kita sekalian senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.